Bu Septi, mari kita mulai kegiatan coaching ini. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu meskipun tatap maya. Bu Septi apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah Pak Deden sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan Ibu di sekolah? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah di sekolah aman sih Pak, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya mau bicarakan kepada Pak Deden gitu. Karena ada beberapa suatu permasalahan yang saya hadapi di kelas sih Pak. Oh ya? Bisa Ibu sampaikan permasalahan tersebut? Jadi gini ya Pak, saya kan ngajar di kelas 6, karena anak-anak di kelas saya itu beberapa ada yang memiliki sikap yang memang kurang baik ya Pak. Seperti tidak pernah mengerjakan tugas atau PR, lalu anak yang selalu telat ke sekolah, anak yang kurang fokus dalam pembelajaran, bahkan anak yang terlihat seperti kurang terurus gitu Pak, seperti tidak mandi ke sekolah. Ya memang Pak Deden, emang ini masalahnya kompleks sih Pak, dan ini sangat mengganggu pikiran saya. Baik. Itu artinya hari ini kita akan membicarakan permasalahan murid Ibu di kelas 6 yang saya kira cukup kompleks ya. Mulai dari sikap yang kurang baik, tidak mengerjakan tugas, terlambat datang ke sekolah, dan kurang fokus dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu? Betul sekali Pak. Jadi saat ini saya ingin mencari solusi dengan Pak Deden gitu ya Pak atas permasalahan tadi untuk mengatasi anak-anak ini supaya membangun kegiatan pembelajaran ini lebih efektif gitu Pak di kelas. Baik, mari kita lanjutkan ke tahap identifikasi. Nah, Bu Septi, sebelum kita mencari solusi bersama, apakah Ibu sudah pernah mencari tahu penyebab perilaku murid-murid Ibu seperti itu? Pernah Pak. Nah menurut saya sebelumnya itu pernah menanyakan terhadap mereka Pak, di mana mereka beralasan karena tidak ada yang mendampingi dalam pekerjaan tugasnya, lalu anak yang kurang fokus ternyata anaknya tidak sarapan dan tidak ada yang menyiapkan sarapan gitu Pak. Lalu anak yang seperti kesiangan itu dan tidak mandi karena mereka bilang bahwa tidak ada yang membangunkan dia gitu ya. Jadi seperti kurang perhatian dari orang tua. Karena beberapa di kelas saya itu ada yang ibunya single parent, Pak. Lalu ada juga yang orang tuanya bekerja di luar negeri, Pak, TKW. Lalu ada juga anak yang memang karena pekerjaan orang tua tersebut, jadi anak ditinggal dengan neneknya yang sudah sepuh gitu Pak. Jadi anak-anak di sini memang yang pertama ya emang anak-anaknya kurang sadaran dirinya, tanggung jawab terhadap dirinya juga gitu Pak ya. Ditambah lagi ya itu tadi perhatian dari orang tuanya kurang, dari keluarganya kurang, ataupun walinya gitu Pak. Jadi tidak ada yang mungkin memanage mereka, tidak ada yang mengendalikan mereka di rumahnya gitu Pak. Orang tua pun menyerahkan seluruh pendidikannya kepada salah satunya saya ya Pak, gurunya. Selain itu rekan-rekan saya juga ada yang beberapa anaknya seperti itu juga. Di mana kurangnya ya seperti keterlibatan dalam pendidikan, padahal hal-hal seperti itu mengganggu proses pembelajaran mereka ketika di sekolah Pak. Oke Bu, kalau boleh saya simpulkan ya, permasalahan yang Ibu hadapi adalah kurangnya kesadaran diri dari murid-murid Ibu akibat dari kurangnya perhatian dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Betul sekali seperti itu. Bu Septi, saya yakin Ibu memikirkan sesuatu untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, kira-kira apa solusi yang Ibu rencanakan? Oke, baik. Jadi solusi yang saya rencanakan di sini
Karena di mana Pak, membangun karakter pada anak juga kan memerlukan keterlibatan orang tua ya Pak, bukan hanya dari guru saja. Nah di sini saya mempunyai rencana mungkin di 3 bulan ke depan, saya ingin adakan program yang saya namakan Sarasa Pak, di mana disebutnya sambung rasa murid orang tua. Nah di sini guru membangun keterlibatan orang tua atau wali ya Pak di dalam dunia pendidikan, di mana guru mengadakan sebuah pertemuan secara kontinu Pak, mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali, bukan hanya pada saat pembagian rapot saja gitu Pak. Jadi agar ketika komunikasi lebih baik antara guru dan orang tua atau wali tersebut. Nah, di mana di sini saya harap dapat membangun orang tua agar lebih memperhatikan anaknya dalam keterlibatan membangun pendidikan mereka gitu Pak ya, agar karakternya juga lebih baik lagi, dalam hal kognitif pun lebih baik lagi, sikap mereka gitu Pak. Lalu selanjutnya juga saya ingin mendatangkan narasumber parenting Pak, di mana sangat penting peran orang tua dalam dunia pendidikan ini. Di situ saya mungkin akan mengundang seluruh orang tua murid agar untuk menghadiri acara tersebut. Lalu selanjutnya mungkin apabila di kelas saya di sela-sela kegiatan pembelajaran mungkin saya akan memberikan sebuah tontonan edukatif Pak, ya, tentang karakter anak, kemandirian anak, kesadaran dirinya gitu ya Pak. Lalu tentang bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Selain itu, mungkin saya akan memberikan buku penghubung antara orang tua atau wali, karena mungkin Pak ya, untuk sebagian orang tua kan banyak yang tidak bisa menggunakan handphone Pak ya. Jadi saya menggunakan buku penghubung orang tua atau wali ini agar bisa komunikasi lebih baik lagi antara saya sebagai guru dengan wali atau orang tua. Seperti itu Pak. Luar biasa Bu Septi. Saya applause dengan apa yang Ibu sampaikan. Ini merupakan sebuah gagasan brilian. Saya sangat mendukung gagasan Ibu. Namun demikian, solusi tersebut tentu membutuhkan komitmen dari Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi tersebut berjalan dengan baik? Selanjutnya, sebuah gerakan atau program tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Ibu pasti membutuhkan berbagai dukungan. Oleh karenanya, menurut Ibu nih, siapa dan dukungan seperti apa yang dapat menyukseskan rencana Ibu tadi? Baik, nah betul sekali Pak ya, karena untuk memecahkan suatu masalah tersebut, saya harus berkomitmen ya, di mana saya harus konsisten gitu, seperti tadi menayangkan sebuah tayangan video edukatif tentang kemandirian, lalu tentang tanggung jawab mereka gitu ya. Apabila mungkin ketika anak yang melanggar peraturan, saya mengingatkan sesuai dengan keyakinan kelas mereka gitu ya Pak, di mana anak harus bertanggung jawab, lalu saya akan melakukan segitiga restitusi itu ya Pak. Karena bukan hanya orang tua yang dibangun untuk mendukung pendidikan anak, tetapi anak itu sendiri yang harus lebih dimotivasi untuk sama kita agar menjadi anak yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi, lalu tanggung jawab terhadap diri sendirinya, Pak. Nah, selain itu terkait tadi yang meningkatkan komunikasi dengan orang tua itu, saya juga berkomitmen mungkin secara kontinu akan mengadakan program tersebut seperti tadi ya Pak, yang berbincang bersama secara santai gitu ya Pak. Lalu yang tadi mendatangkan narasumber, nah kebetulan sekali Pak untuk masalah narasumber ini, teman saya itu kan pernah mengadakan beberapa kegiatan tentang dunia parenting. Jadi saya mudah untuk mendapatkan narasumber tersebut gitu ya Pak. Lalu untuk bentuk dukungan-dukungan yaitu mungkin dari ya pasti ya Pak, dari kepala sekolah gitu ya. Lalu dari rekan-rekan sejawat gitu Pak ya, karena yang mendapatkan masalah tersebut bukan hanya di kelas saya saja, jadi seluruh kelas ada beberapa anak yang juga sama seperti itu, jadi kita membutuhkan kolaborasi bersama gitu. Seperti itu Bapak. It's very cool, hebat. Ibu sudah bercerita banyak tentang keresahan Ibu menghadapi murid
yang kurang kesadaran serta kurang tanggung jawab terhadap dirinya. Sehingga mereka tidak mengerjakan tugas, kurang fokus dalam pembelajaran, bahkan masih ada murid yang tidak mandi. Kemudian ibu juga memikirkan solusi yang saya kira sangat efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ibu juga memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan gagasan tadi. Saya punya keyakinan semua permasalahan tadi akan dapat diatasi. Sekarang, bagaimana perasaan ibu setelah coaching ini? Apakah masih resah? Alhamdulillah sih Pak, sebelum saya berbicara sama Bapak tadi kan saya merasa galau, resah, pemikiran kemana-mana gitu Pak ya, gimana ini anak-anak gitu ya. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah tercurahkan kepada Bapak Deden gitu ya Pak. Iya. Kita ngobrol dengan Bapak, ternyata permasalahan saya ditemukan solusinya gitu Pak ya. Dan yang paling penting, ibu sendiri yang menemukan solusinya dengan gagasan yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak Deden. Iya Bu, sama-sama. Bagaimana? Apakah ibu sudah merasa cukup? Alhamdulillah Bapak, sudah cukup sekali. Terima kasih. Baik Bu, kalau begitu selamat bertugas, semoga sukses. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Langsung ya. Langsung Ibu Septi sebagai coach ya. Bentar. Baik Bapak Deden, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya dalam keadaan terbaik mudah-mudahan. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Deden hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Tapi terlihat seperti ada masalah ya dari Bapak Deden. Ada masalah apa nih? Sebenarnya secara umum saya merasa baik-baik saja saat ini, tapi ada hal khusus yang ingin saya diskusikan dan menjadi fokus pembicaraan kita. Baik, kita akan membicarakannya Pak. Mungkin ada permasalahan-permasalahan di dalam permasalahan Bapak. Mungkin di mana Pak? Di sekolah atau di mana? Ya di sekolah Bu, ini menyangkut KBM yang saya lakukan di kelas. Khususnya mengenai pencapaian kompetensi murid-murid saya dalam mata pelajaran informatika, begitu Bu. Oh gitu. Jadi ada permasalahan tentang KBM di sekolah Bapak tentang mungkin tentang pembelajaran informatika gitu ya Pak? Betul Bu. Nah gitu Pak ya, sebelum kita mencari solusinya bersama Pak ya, menurut Bapak penyebab dari permasalahan Bapak tadi itu seperti apa ya Pak penyebabnya? Permasalahan pembelajaran praktik timbul akibat keterbatasan sarana prasarana komputer untuk pembelajaran Bu. Oh, jadi saya simpulkan bahwa di mana di sekolah Bapak itu kekurangan sapras gitu ya Pak dalam lab komputer untuk mendukung pembelajaran Bapak ketika pembelajaran informatika seperti itu Pak. Ya, jumlah komputer yang tersedia di laboratorium tidak sama dengan jumlah murid saya. Oh gitu. Sehingga harus bergantian. Selain itu, terkadang beberapa komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya pembelajaran kurang optimal. Misalnya, ketika saya sedang menuntun secara klasikal pembuatan file presentasi nih ya, tiba-tiba ada murid yang mengangkat tangan dan mengeluhkan komputernya mengalami gangguan atau error. Saya pun harus menghentikan penjelasan untuk membantu murid tersebut. Gitu. Oh begitu Pak. Jadi karena permasalahan sapras ini mengganggu KBM juga ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Nah saya yakin Bapak pasti memikirkan sesuatu untuk mengatasi permasalahan ini. Kira-kira Bapak terpikirkan nggak solusi yang Bapak rencanakan? Gitu. Saya melihat peluang dengan memanfaatkan handphone yang semua murid di kelas saya kebetulan memiliki handphone Bu. Oh gitu.
Oh, jadi untuk menambah mungkin saprasnya, Bapak memfasilitasi di mana anak-anak membawa handphone masing-masing gitu ya, Pak? Iya, Karena kekurangan sapras tadi, komputer, jadi Bapak menyuruh anak-anak untuk membawa handphonenya masing-masing. Luar biasa, Pak, tapi idenya bagus sekali, di mana kan handphone semua orang itu sekarang, zaman sekarang eh, punya ya, Pak ya. iya. Jadi bisa dijadikan alternatif untuk proses pembelajaran Bapak. Bagus sekali, Pak. Bapak sudah bercerita tentang keresahan Bapak ini menghadapi keadaan sekolah. Nah, di mana di sini ya, Pak, ada mungkin selain handphone, ada lagi nggak, Pak, solusi untuk cara menghadapi KBM ini? KBM Baik, dalam Bu. Baik, baik. Ya, selama ini terus terang hampir semua guru ya ketika praktik di laboratorium komputer itu praktik pembuatan file presentasi misalnya selalu bergantung pada komputer. Sehingga ketika terjadi kendala dengan komputer, kegiatan pembelajaran terhambat. Nah, jika kita memanfaatkan handphone murid, misalnya dengan aplikasi Canva, hal tersebut menurut hemat saya dapat diatasi begitu, Bu. baik, karena zaman sekarang juga handphone bisa digunakan untuk presentasi ya, Pak ya? Iya. Karena tidak seperti dulu hanya bisa dengan komputer. Baik. Tanpa sadar juga Bapak kan sudah menemukan solusinya ya Pak, yang sangat luar biasa, di mana dengan menggunakan alternatif alat yang lebih mudah gitu Pak ya, meskipun di sekolah Bapak tidak ada komputernya kurang karena siswanya lebih banyak dibandingkan dengan alat saprasnya tersebut ya. Ide yang bagus bisa dipakai Bapak mungkin di sekolah saya juga ya Pak, karena di sekolah saya juga proyektornya cuma satu ya, jadi bisa menggunakan handphone untuk presentasi kegiatan media pembelajaran di kelas mungkin seperti itu Pak ya. Nah, Bapak kalau begitu mungkin solusi yang memang sangat luar biasa ya Pak untuk mendukung solusi tersebut. Membutuhkan solusi tersebut membutuhkan suatu komitmen ya dari Bapak, betul? Iya, betul, Bu. Kira-kira menurut Bapak komitmen seperti apa, lalu agar rencananya itu terjalan dengan baik, seperti itu? Saya akan menambah referensi untuk menyusun materi pembelajaran praktik pembuatan file presentasi yang mudah dipahami oleh murid-murid saya. Saya juga akan menyusun rencana pembelajaran yang memanfaatkan handphone. Nah, terkait praktik pembuatan file presentasi dengan Canva, selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara konsisten, artinya sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah saya cantumkan dalam rencana pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu, Bu. Baik, nah sangat luar biasa Bapak ya ide-idenya, rencananya, komitmen Bapak ke depannya akan melakukan seperti itu. Nah, Bapak kan untuk melakukan seperti itu, apakah Bapak membutuhkan suatu dukungan-dukungan dari lingkungan Bapak mungkin? Ya, benar sekali, Bu. Saya tentu sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pertama, saya harus mendapat dukungan dari kepala sekolah tentunya. Maka saya akan berkoordinasi dengan beliau terkait hal ini supaya mengizinkan murid-murid saya menggunakan handphone pada saat pembelajaran. Saya juga akan membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat, terutama sesama guru yang berlatar belakang informatika, agar dapat memberikan masukan-masukan positif terhadap rencana saya ini, bahkan pada saat pembelajaran berlangsung. Baik Bapak, karena ini mungkin akan digunakan juga oleh rencana Bapak ini oleh guru yang lain juga ya Pak ya, karena guru informatika mungkin ada lagi gitu ya Pak. Nah, di mana di sini sangat hebat sekali sih Pak ya solusinya, dukungannya, lalu komitmen Bapak juga sangat bagus sekali, di mana permasalahan Bapak ini mudah-mudahan bisa berjalan rencananya dengan sangat baik dan efektif ya Pak. Baik, kalau begitu ada lagi Pak mungkin yang Alhamdulillah, Ibu. gimana Bapak perasaan Saya sudah curahkan? merasa lebih baik, feedback positif, serta dukungan dari Ibu semakin meningkatkan motivasi saya untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang akan saya laksanakan bersama murid-murid saya. Sebelumnya terus terang saya
meskipun sudah punya ide, sudah punya gagasan, tapi bingung untuk melangkah. Tetapi setelah coaching dengan Ibu, saya sekarang sudah lebih merasa percaya diri. Terima kasih, Bu. Percaya diri saja Bapak, karena sangat bagus sekali ya ide Bapak tadi, solusi Bapak untuk permasalahan tadi gitu ya Pak. Baik, kalau begitu Bapak selamat bertugas ya Pak, semoga sukses, rencananya berhasil, nanti KBM-nya pun lebih baik lagi ya Pak, meskipun keadaan di sekolah saprasnya kurang gitu ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya Bu, terima kasih telah bersedia menjadi coach bagi saya. Ibu telah mendengarkan permasalahan saya dan menuntun saya untuk menemukan solusinya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Selamat bertemu kembali. Mungkin di lain waktu saya menunggu kabar Bapak bagaimana proses pembelajaran nanti ya Pak. Baik Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.